got so Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you. Di video ini, kita akan belajar bareng tentang laporan arus kas atau yang disebut dengan cash flow statement. Berbeda dari balance sheet dan income statement, cash flow statement ini hanya menyajikan pemasukan atau pengeluaran yang berupa kas perusahaan saja selama periode tertentu. Contohnya yaitu pada bulan Januari, pendapatan stok biji sebesar 450 juta, tapi uang kas yang diterima hanya 300 juta saja, karena sisanya 150 juta tadi dibayarkan secara kredit. Jadi laporan arus kas yang hanya tercatat 300 juta saja, karena 300 juta tadi sudah diterima dalam bentuk kas. Seperti namanya, cash flow atau arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas. Ada aliran kas masuk atau yang disebut dengan cash inflow, ada juga aliran kas keluar yang disebut dengan cash outflow. Aliran kas masuk menambah saldo kas atau yang disebut dengan positive cash flow, sedangkan aliran keluar yang mengurangi saldo kas atau yang disebut dengan negative cash flow. Baik kas itu masuk atau keluar, tentu tidak terjadi begitu saja dengan sendirinya. Mari sama-sama pikirkan apa yang menyebabkan kas masuk dan kas keluar dari perusahaan. Aktivitas bisnis suatu perusahaan tergantung jenis usahanya. Tetapi apapun jenis usahanya, yang menjadi penyebab kas masuk dan kas keluar tidak akan jauh-jauh dari 3 kemungkinan berikut ini. Kemungkinan pertama yang menjadi penyebab kas masuk setidaknya untuk perusahaan yang sedang berjalan sudah pasti dari aktivitas bisnis utamanya, yakni dari menjual dan membeli barang atau jasa sehari-hari, sesuai dengan bidang usahanya. Perusahaan jasa misalnya sudah pasti menjual atau membeli jasa, kemudian perusahaan dagang menjual beli barang dagangannya, selanjutnya perusahaan manufaktur tentu ada pembelian bahan baku, proses produksi, dan menjual barang jadi. Ini disebut sebagai arus kas aktivitas operasi. Arus kas operasi adalah komponen di laporan arus kas yang mencatat masuk dan keluarnya kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Aktivitas bisnis utama ini disebut dengan aktivitas operasi atau operating activities. Dalam laporan arus kas ditempatkan di posisi pertama, termasuk dalam aktivitas operasional. Selain menjual dan membeli barang atau jasa adalah aktivitas-aktivitas yang rutin dilakukan untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan, seperti membayar gaji pegawai, membayar listrik, membayar telepon, membayar pajak, membayar bunga, dan lain sebagainya. Dalam laporan arus kas atau cash flow statement, arus kas dari aktivitas operasi ditempatkan di bagian pertama, yakni di ujung atas laporan. Ini artinya, dalam kondisi sehat, mayoritas aliran kas masuk dan kas keluar berasal dari aktivitas operasi. Sedikit tips jika ada di antara rekan-rekan yang masih bingung, transaksi apa saja persisnya yang tergolong aktivitas operasi, cobalah ingat ini. Segala transaksi yang terjadi pada akun nominal, yakni akun laba rugi, akun aset lancar, yakni piutang dan persediaan, dan akun utang jangka pendek seperti utang dagang, utang pajak, utang asuransi, utang gaji, dan lain sebagainya, tergolong aktivitas operasi. Tergolong aktivitas operasi antara lain pembayaran dari customer menambah saldo kas, pembayaran ke vendor dan supplier mengurangi saldo kas, pembayaran ke pegawai mengurangi saldo kas, pembayaran bunga bank mengurangi saldo kas, dan pembayaran pajak penghasilan juga mengurangi saldo kas. Kemudian, kemungkinan yang kedua yaitu menjual aset tetap, entah itu tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Penjualan aset tetap menghasilkan kas masuk, sehingga saldo kas bertambah, sedangkan pembelian atau perolehan aset tetap mengakibatkan kas keluar, sehingga saldo kas berkurang. Aktivitas menjual atau membeli aset tetap ini disebut aktivitas investasi atau investing activities dan berada di kelompok kedua laporan arus kas. Di perusahaan-perusahaan besar, kegiatan investasi tidak melulu urusan jual beli aset, tetapi bisa jadi juga jual beli surat berharga, seperti saham atau bond yang diterbitkan oleh perusahaan lain, bahkan sampai dengan membeli atau mengakuisisi perusahaan lain. Aktivitas investasi bukan penghasil kas terbaik yang diharapkan. Sehingga pada perusahaan yang sehat, kas masuk dan kas keluar pada aktivitas investasi lebih kecil dan lebih jarang terjadi. Itu sebabnya mengapa aktivitas investasi berada di bagian kedua dalam laporan arus kas. Jika yang terjadi sebaliknya,
kas masuk dari aktivitas investasi lebih besar atau sama dengan aktivitas operasi, maka itu tandanya ada yang salah dengan pengelolaan perusahaan ini. Penjualan aset tetap dalam jumlah besar bisa jadi karena perusahaan akan gulung tikar atau failit. Namun sedikit catatan, pembelian aset tetap bisa jadi tanda pertumbuhan yang sehat. Manajemen melakukan ekspansi misalnya sepanjang tidak sampai mengganggu kemampuan bayar. Jika uang hasil penjualan tidak cukup untuk membayar supplier dan vendor, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Yang paling lumrah dilakukan oleh para pengusaha ketika hasil penjualannya tidak mampu membayar vendor dan supplier, biasanya adalah mencari pendanaan dari pihak ketiga. Ada dua jalan yang bisa ditempuh untuk mendapat pendanaan dari pihak ketiga. Jalan yang pertama adalah pinjaman ke bank atau bank loan. Biasanya pinjaman hutang jangka panjang. Cara ini disebut dengan debt method. Kemudian jalan yang kedua, menerbitkan saham untuk dijual ke investor, disebut equity method, sehingga mengurangi saldo kas. Aktivitas yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang, bank loan misalnya, dan ekuitas pemilik, menerbitkan saham misalnya, atau membuyback saham atau membayar dividen, disebut aktivitas pendanaan atau financing activities, dan berada di posisi ketiga dalam laporan arus kas. Idealnya, aliran kas masuk dari aktivitas pendanaan nilainya jauh lebih kecil dan jarang terjadi dibandingkan dengan aktivitas operasional dan investasi. Ada dua metode yang bisa digunakan untuk menyusun laporan arus kas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode langsung atau direct method, dan yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Contoh laporan yang telah Anda lihat dari tadi menggunakan metode langsung atau direct method, di mana laporan arus kas disusun dengan cara mengubah langsung setiap akun yang ada di laporan laba rugi menjadi kas basis. Proses mencari kas basis akun per akun di laporan laba rugi ini sangat memakan waktu, hanya sesuai diterapkan di perusahaan-perusahaan yang transaksinya masih sedikit. Adapun metode tidak langsung atau indirect method, bedanya hanya pada bagian aktivitas operasi, sedangkan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan sama saja dengan laporan arus kas metode langsung. Sedangkan pada perusahaan-perusahaan menengah dan besar biasanya lebih memilih metode yang kedua, yakni indirect method, karena eksekusinya jauh lebih cepat. Pada metode tidak langsung atau indirect method, arus kas dari aktivitas operasi dicari dengan cara mengambil angka laba bersih dari laporan laba rugi, kemudian dikurangi akun-akun non-kas, selanjutnya ditambah atau dikurangi kenaikan atau pengurangan modal kerja seperti piutang, persediaan, dan utang jangka pendek. Intinya yaitu, laporan arus kas juga menyajikan rincian bagaimana kas dikelola oleh manajemen perusahaan seperti dari aktivitas apa kas masuk berasal, apakah dari aktivitas utama atau penjualan penagihan piutang dagang, atau dari menjual aset tetap atau dari kucuran kredit bank. Untuk aktivitas apa kas dikeluarkan digunakan apakah untuk membeli barang dagang, membayar vendor, membeli aset tetap, membayar cicilan bank, atau apa. Dengan melihat informasi ini, pihak luar sebagai pembaca laporan bisa menganalisa bagaimana kas perusahaan dikelola, apakah efektif atau tidak, apakah mampu membayar kewajibannya atau tidak, apakah operasional perusahaannya berjalan lancar atau tersendat. Free cash flow ini adalah jumlah kas yang tersisa dari hasil arus kas dari kegiatan operasi, dikurangi dengan pembelian aset tetap bersih atau yang disebut dengan capital expenditure. Key takeaway dari chapter ini adalah cash flow statement terdiri dari 3 jenis, yaitu ada arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuannya berfungsi untuk membantu investor mengetahui pendapatan yang benar-benar masuk ke kantong perusahaan.